Shalom, selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu yang terkasih, kita patut bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bersama-sama mengikuti pemahaman Alkitab GKI Salatiga pada Selasa 5 April 2022. Bapak Ibu, sebelum kita memulai PA kita meminta pertolongan di dalam Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada sore hari ini kami, anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, kami bersama-sama bisa meluangkan waktu kami untuk bersama-sama mengikuti pemahaman Alkitab GKI Salatiga. Oh Tuhan, mari urapi kami, urapi setiap hamba-hambamu, urapi setiap orang yang mendengarkan, urapi setiap yang terlibat di dalamnya, sehingga ya Tuhan, melalui pemahaman Alkitab ini, kami memperoleh kekuatan yang baru yang dapat kami gunakan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Ini kami yang datang berseru kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pada sore hari ini adalah karunia berjeri lelah. Bacaan Alkitab yang terpilih dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Dan yang akan memandu PA kita adalah Pendeta Yefta Setiawan Kris Gunadi. Bapak Ibu, sebelum kita memulai, kita akan mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Baru 170, Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kasih.
kasih Tuhanmu. Habis hujan tambak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, pelangi kasih Tuhanmu. Di balik duka menanti, pelangi kasih Tuhanmu. Selamat sore dan salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam pemahaman Alkitab online GKI Salatiga. Tema PA kita hari ini adalah karunia berjerih lelah. Bacaan dari Alkitab kita yang akan kita dalami bersama adalah Kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 6. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6, ya, judul perikopnya pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian Ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, demikian bacaan Alkitab kita yang akan menjadi bahan untuk pemahaman Alkitab pada saat ini. Saudara-saudara, setiap orang, setiap kita tidak pernah luput dari persoalan atau masalah kehidupan. Dari yang ringan sampai yang berat, dan ketika menghadapi masalah yang berat, dan ketika menghadapi masalah itu, seseorang bisa saja merasakan ketidakberdayaan dan mengalami keputusasaan, sehingga kehilangan semangat dan daya juang untuk menghadapinya. Akhirnya menyerah pada keadaan, berhenti berusaha dan berjuang. Bahkan ada orang yang sampai nekat memilih untuk mengakhiri hidup. Yang lebih khusus lagi pada saat ini, yang kita hadapi bersama seluruh masyarakat, bahkan masyarakat dunia ini, yaitu pandemi COVID-19. Di negeri kita pandemi ini sudah memasuki tahun kedua, dan bersyukur tampaknya untuk saat ini trennya sedang membaik. Sekalipun kita belum tahu pasti kapan pandemi ini akan berakhir. Selama masa pandemi, pasti ada banyak ragam peristiwa dan cerita, serta pengalaman dalam kita berjerih lelah dan berjuang melewati hari demi hari di masa pandemi ini. Adakah di antara kita yang sampai pada tahap merasa tidak berdaya dan putus asa? Kehilangan semangat menjalani kehidupan sehari-hari? Merasa segala jerih lelah dan perjuangan yang dilakukan sia-sia tanpa arti?
Mari kita belajar dari pengalaman dan kesaksian umat Israel yang tertuang dalam Mazmur 126 tadi. Mazmur ini tadi, saudara-saudara, termasuk dalam Mazmur Ziarah yang biasanya dinyanyikan ketika umat Israel berziarah ke Bait Allah di Yerusalem untuk merayakan hari besar mereka. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa Mazmur ini berisi kesaksian tentang Tuhan yang berkuasa memulihkan keadaan dan mendengar doa umatnya. Suasana sukacita dan penuh pengharapan begitu terasa dalam Mazmur ini yang menekankan agar umat tetap bersukacita dan berpengharapan meskipun harus menjalani hari-hari yang tidak mudah, yang dijalani dengan penuh jerih lelah dan perjuangan pantang menyerah, karena memiliki sumber pertolongan, sumber pengharapan dan sukacita, yaitu Tuhan. Mazmur 126 ini, saudara-saudara, dibuka dengan kesaksian umat yang bersukacita atas karya pemulihan yang Tuhan lakukan terhadap Sion. Sion ini adalah sebutan bagi kota Allah, ya, bagi Yerusalem. Pemulihan itu benar-benar nyata dan terjadi di dalam sejarah Israel. Kita tahu mereka pernah kehilangan Sion saat Yerusalem diserang dan dihancurkan oleh kerajaan Babilonia, dan mereka dibuang ke Babilonia. Namun kemudian Tuhan memulihkan kota tersebut dengan mengembalikan atau memulangkan orang-orang Yahudi ke Yerusalem dari pembuangan di Babilonia pada tahun 538 sebelum Masehi. Pemulihan dari Tuhan yang mereka alami itu buat mereka bagaikan mimpi indah yang menjadi kenyataan. Mereka menyambutnya dengan penuh sukacita, terwujud melalui mulut yang penuh tertawa dan lidah yang penuh dengan sorak-sorai. Ya, bagi mereka Tuhan telah melakukan perkara besar. Bahkan disaksikan dalam Mazmur tadi, bangsa-bangsa lain pun mengakui perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan bagi umat Israel. Namun agaknya kemudian mereka berjumpa dengan masalah lain lagi yang sepertinya tidak ringan. Situasi yang dihadapi saat itu tidak mudah. Keadaan mereka menjadi sulit. Situasi seperti apa itu tidak dijelaskan, ya. Kita tidak menemukan di Alkitab kita tadi, ya. Bisa jadi itu adalah keadaan di Yerusalem dan tanah air mereka yang belum bisa pulih 100% seperti semula. Ya, tentu di wilayah tersebut masih terdapat sisa-sisa kehancuran yang harus mereka perbaiki atau harus mereka bangun kembali, dan ini jelas membutuhkan upaya keras dan perjuangan yang tidak kenal lelah, termasuk mungkin bagaimana mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Barangkali kenyataan yang ada masih belum sesuai dengan harapan yang diidamkan oleh mereka. Karena itu, pada ayat 4 ya, dicatat, mereka memohon kepada Tuhan untuk memulihkan keadaan mereka secara total dengan harapan dan gambaran seperti batang air kering di tanah Negeb yang dipulihkan. Memangnya ada apa dengan batang air di tanah Negeb? Begini, saudara-saudara. Tanah Negeb itu adalah padang pasir di sebelah selatan Yerusalem. Padang pasir itu tandus dan kering dan terdapat sungai-sungai kering. Akan tetapi ketika tiba musim hujan, ya, dan hujan turun, keadaannya akan berubah drastis. Batang air yang biasanya kering akan berubah penuh dengan air yang mengalir. Sungai-sungai menjadi penuh air.
Mata air dan sumur-sumur juga menjadi penuh air. Dari padang pasir yang tandus, Negeb berubah menjadi padang yang hijau, penuh bunga. Para petani pun bisa mengusahakan kembali tanah pertaniannya. Pemulihan yang demikian diyakini berasal dari Tuhan yang memungkinkan semua itu terjadi. Mengapa mereka memohon kepada Tuhan? Karena, ya ini sebabnya, karena mereka mempunyai pengalaman di masa lampau mengenai pertolongan Tuhan, mengenai perbuatan besar yang dilakukan Tuhan di masa lampau itu. Mereka berseru kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan pemulihan kembali, seperti yang pernah dilakukannya di masa lalu untuk mereka. Dan mereka percaya Tuhan bisa melakukannya. Tuhan punya kuasa untuk memulihkan. Keyakinan mereka yang demikian ini ditegaskan di dalam ayat 5 dan 6 ya, di dalam kitab Mazmur tadi. Seperti para petani yang menabur dengan mencucurkan air mata dan tangisan, nanti pasti akan menuai hasilnya dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Dan seperti itulah Israel pasti akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Sebab tidak ada jerih lelah, keringat, serta tangis orang yang berusaha dan berjuang sungguh-sungguh dengan mengandalkan pertolongan Tuhan yang tidak akan berakhir dengan menghasilkan buah yang manis. Ini kesaksian dari pemazmur berdasarkan kehidupan umat Israel. Saudara-saudara, kita orang-orang beriman ini jelas ya tidak kebal dari berbagai masalah atau persoalan dalam kehidupan ini. Ada perjalanan hidup yang harus dilalui dengan penuh cucuran air mata dan tangisan. Dan kita tetap harus berjalan maju, tidak boleh berhenti. Kita tetap harus menabur benih. Dalam arti kita harus tetap berupaya, berjerih lelah, berjuang untuk mengatasi keadaan yang tidak baik atau yang masih belum baik. Salah satunya adalah untuk saat ini dampak dari pandemi COVID-19. Ya, dengan pantang menyerah. Karena kita mempunyai sumber pertolongan, pengharapan, dan sukacita, yaitu Tuhan. Mungkin keadaan kita saat ini masih atau sedang seperti sungai kering di tanah Negeb. Namun percayalah, yakinlah, seperti yang ditegaskan oleh pemazmur tadi. Tuhan yang memulihkan itu ikut bekerja dalam jerih lelah dan setiap perjuangan yang sedang kita lakukan itu untuk membuat sungai kering itu menjadi penuh air yang mengalir. Padang kering kehidupan kita menjadi padang hijau, penuh bunga. Dengan berbagai masalah atau persoalan hidup yang kita hadapi itu, dan jika kita tetap setia dan tekun menghadapinya, menjalaninya, Tuhan malah dapat membentuk kita menjadi orang yang kuat. Kita juga dapat menemukan dan merasakan penyertaan serta kebaikan Tuhan secara nyata dalam hidup kita. Jika demikian, bukankah jerih lelah kita itu menjadi karunia untuk kebaikan kita? Nah, demikian pengantar PA dari saya. Selanjutnya silakan saudara-saudara melanjutkannya dengan mendalaminya dan merenungkannya bersama keluarga atau teman, atau secara mandiri dengan panduan pertanyaan sebagai berikut yang juga sudah dimuat ya di dalam warta jemaat minggu kemarin. Nomor 1 ya adalah, selama pandemi ini apa saja kelelahan dan jerih lelah yang
pernah atau sedang saudara hadapi. Lalu yang kedua, apakah saudara setuju jika dikatakan bahwa berjerih lelah itu adalah karunia? Mengapa? Lalu yang ketiga, pernahkah saudara merasakan buah manis dari jerih lelah yang saudara jalani? Bagikanlah cerita dan refleksi saudara atas hal itu. Nah, sekarang saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diingatkan oleh firman-Mu yang menjadi pengantar PA pada saat ini untuk kami tetap terus mau berjerih lelah, berjuang, melangkah maju, tidak mengenal menyerah di dalam kehidupan kami saat keadaan menjadi tidak baik, saat situasi menjadi tidak bersahabat bagi kami. Dengan mengandalkan pertolongan Tuhan dan meyakini Tuhan akan melakukan pemulihan, dan Tuhan pasti memulihkan karena Tuhan punya kuasa itu, seperti yang terjadi di dalam pengalaman kehidupan umat Israel saat Tuhan memulihkan Sion dan keadaan mereka, seperti yang ditegaskan dalam kitab Mazmur tadi. Nah, sekarang kami akan melanjutkan pengantar PA tadi dengan berdiskusi bersama dengan orang-orang yang ada bersama dengan kami saat ini. Kami akan merenungkan jawaban-jawaban itu, atau mungkin juga secara pribadi untuk merenungkan, mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon pimpinan Roh Kudus-Mu untuk kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Ya, selamat malam saudara-saudara. Kita akan mengakhiri PA ini dan selamat melanjutkan untuk berdiskusi dan merenungkan pertanyaan panduan diskusi tadi. Tuhan memberkati.